warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nawangsari dengan NIM 21030638 dan teman saya. Nama saya Mikodimus Tepu dengan NIM 2103061170 Dan teman saya. Nama saya Aji Darmawan dengan NIM 2103060035. Kami berasal dari kelas PTNB, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Baiklah, pada praktikum kali ini kami akan mengamati anatomi dan skeleton dari monogastrik. Hewan yang kami gunakan adalah kelinci atau Oryctolagus cuniculus. Sebelumnya saya akan menjelaskan sistematika kelinci. Kelinci termasuk dalam kingdom Animalia, superfilum Chordata, filum Vertebrata, kelas Mammalia, ordo Lagomorpha, famili Leporidae, genus Oryctolagus, spesies Oryctolagus cuniculus. Yang pertama-tama, di sini saya akan menunjukkan anatomi eksternal. Yang pertama yaitu ada caput atau kepala. Yang kedua yaitu ada kolum atau leher. Yang ketiga ada trunkus atau pada bagian badan. Yang keempat yaitu ekstremitas liberae atau bagian tulang. Ekstremitas liberae terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada ekstremitas cranialis, yaitu pada kaki bagian depan. Yang kedua yaitu ekstremitas caudalis, yaitu pada kaki bagian belakang. Yang terakhir ada caudal, yaitu ekor. Di sini saya akan menunjukkan organ-organ yang terdapat pada caput. Yang pertama itu rima oris atau mulut, yang terdiri atas labium superior bagian atas dan labium inferior pada bagian bawah. Selanjutnya vibrissae atau kumis. Selanjutnya ada nares externus, yaitu lubang hidung bagian luar. Selanjutnya organum visus atau indera penglihatan, yang terdiri atas bulbus oculi, terdapat kornea, pupil, dan iris. Selanjutnya palpebra atau kelopak mata, yang terdiri atas palpebra superior, palpebra inferior, dan plica seminalis atau kelenjar air mata. Selanjutnya organon auditus terdiri dari pinnae, yaitu auriculae atau daun telinga. Selanjutnya porus acousticus externus, yaitu lubang telinga bagian luar. Baiklah, kita akan masuk ke bagian badan atau trunkus. Yang pertama itu ada toraks atau bagian dada. Lalu ada abdomen atau perut. Lalu ada dorsum atau punggung. Lalu ada glutae atau pinggul. Lalu ada perineum atau dekat penis. Di sini. Lalu ada anus. Lalu yang terakhir ada penis. Sebelumnya karena kami menggunakan kelinci jantan, jadi pada penisnya itu atau alat kopulasi terdapat testis yang di sebelah kiri dan kanannya. Saya akan menunjukkan bagian dari ekstremitas cranialis. Yang pertama yaitu ada humerus atau tulang lengan atas. Selanjutnya ada radius atau tulang pengumpil. Lalu ada ulna atau tulang hasta. Selanjutnya itu ada carpus atau tulang pergelangan. Lalu ada metacarpus atau tulang telapak. Yang terakhir ada phalanges atau jari-jari. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagian dari ekstremitas caudalis. Yang pertama yaitu ada femur atau paha. Selanjutnya ada fibula atau tulang lutut kecil. Lalu ada tibia atau tulang kering. Selanjutnya ada tarsus atau pergelangan kaki.
Lalu ada metatarsus atau telapak kaki. Yang terakhir ada phalanges atau jari. Di sini saya akan menunjukkan topografi dari kelinci. Di sini terdapat hepar atau hati yang memiliki beberapa lobi. Selanjutnya memiliki vesica velea atau kantung empedu. Selanjutnya memiliki esofagus, ventriculus atau lambung, lian atau limpa, statinum tenue. Di statinum tenue memiliki 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ilium. Selanjutnya terdapat cecum. Setelah itu terdapat statinum crassum atau usus besar. Dan yang terakhir vesica urinaria atau kantung kencing. Diafragma adalah batas antara rongga perut dengan rongga dada. Fungsinya ini sebagai pembantu pernafasan. Di sini saya akan menunjukkan bagian dari traktus digestivus. Pertama, makanan masuk ke dalam covum oris. Di sini terdapat atapnya yang terdiri dari palatum durum sebelah depan dan palatum mole sebelah belakang. Setelah itu memiliki dentis atau gigi yang berjumlah 3 buah. Yang pertama ada incisivus yang berjumlah 6, gigi pipi atas yang berjumlah 10, dan gigi pipi bawah yang berjumlah 12. Setelah itu memiliki lingua atau lidah. Setelah itu makanan masuk ke dalam paring dan esofagus. Selanjutnya makanan masuk ke dalam ventriculus atau lambung. Ventriculus terbagi menjadi 3. Yang pertama kardia bagian atas, fundus bagian tengah, dan pylorus bagian bawah. Selanjutnya makanan masuk ke statinum tenue. Statinum tenue terbagi menjadi 3. Yang pertama duodenum, jejunum, dan ilium. Setelah itu masuk ke cecum. Di cecum terdapat haustra, bagian yang seperti gunung, dan inciscura, bagian yang seperti lembah. Selanjutnya masuk ke statinum crassum atau usus besar. Setelah itu masuk ke kolon, rektum, dan berakhir pada anus. Untuk panjang statinum tenue yaitu 220 cm. Di sini saya akan menunjukkan bagian dari glandula digestoria. Yang pertama itu glandula salivari yang terdapat di dalam rongga mulut. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama glandula parotis sebelah luar di belakang mandibula atau di bawah telinga. Setelah itu glandula sublingualis atau di bawah lingua. Selanjutnya glandula infraorbitalis di bawah bulbus ucoli. Semua kelenjar ini memiliki pasangan. Selanjutnya masuk ke hepar. Dekat dengan diafragma sebelah dexter ventriculus menghasilkan cairan empedu yang dialirkan melalui ductus hepaticus menuju vesica velea. Vesica velea merupakan saluran dari gabungan antara ductus hepaticus menjadi ductus choledochus yang bermuara ke cranial duodenum. Selanjutnya masuk ke pankreas. Pankreas terdapat di antara duodenum, menghasilkan 2 macam getah, yaitu enzim yang disalurkan melalui ductus pancreaticus ke duodenum, hormon yang disalurkan langsung ke dalam darah. Baiklah, saya akan menunjukkan bagian-bagian dari sistem urinaria. Yang pertama itu ada ren atau ginjal, bentuknya seperti kacang, warnanya merah tua, dibungkus oleh kapsula renis. Lalu yang kedua ada ureter,
atau saluran yang keluar dari ren. Lalu yang ketiga ada vesika urinaria atau kantung kemih. Lalu ada uretra. Lalu yang terakhir itu ada penis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem peredaran darah pada kelinci. Yang pertama itu darah akan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Kemudian di dalam paru-paru ini terjadi pertukaran antara darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Selanjutnya, darah yang mengandung oksigen akan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Lalu darah yang mengandung oksigen itu akan mengalir dan ke bilik kiri jantung melalui arteri atau bisa disebut aorta. Lalu terjadi pertukaran darah yang mengandung oksigen dan karbon dioksida. Setelah itu darah yang mengandung karbon dioksida akan kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Di sini saya akan menunjukkan bagian dari sistem respirasi atau pernapasan. Yang pertama-tama ada nares extremus atau lubang hidung pada bagian luar. Selanjutnya ada cavum nasi atau rongga hidung pada bagian dalam. Lalu ada nares intermus, lubang hidung pada bagian dalam. Selanjutnya ada glotis atau lubang sebelum laring. Selanjutnya ada trakea. Lalu ada bronkus atau cabang ke paru-paru. Selanjutnya ada pulmo. Pulmo terdiri dari sinister dan dexter. Sinister terbagi menjadi dua. Yang pertama ada lobus superius. Yang kedua ada lobus inferius. Lalu dexter terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada superius. Selanjutnya ada medianus. Lalu yang terakhir ada inferius. Di sini saya akan menunjukkan sistem neforsum atau sistem saraf pusat. Di sini terdapat cerebrum atau otak besar. Selanjutnya hemisferi cerebri atau garis yang berada di tengah cerebrum. Setelah itu cerebellum atau otak kecil. Selanjutnya medula oblongata. Setelah itu medula spinalis yang berada di dekat leher. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang yang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.